Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darussalam, mudah-mudahan pagi ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya dan kasih sayangnya sehingga kita menyimak dengan baik dan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat dan mendapatkan pahala insyaallah sebagai pintu, salah satu pintu untuk menuju surganya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan kami di sini menyampaikan nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk bapak-bapak semuanya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kewajiban kepada semua hamba-hambanya, seorang mukmin dan muslim, bahwa hukum menuntut ilmu itu hukumnya fardhu ain. Artinya apa? Itu satu kewajiban bagi setiap insan yang mengaku muslim dan mukmin untuk menuntut ilmu. Lalu apa yang dituntut? Apa ilmu utama? Ternyata ilmu Islam, ilmu agama. Karena tanpa ilmu kita tidak akan dididik dari kecil bagaimana tauhid. Kalau tidak, tanpa ilmu kita tidak bisa sholat dengan rukun dan syarat-syarat yang baik. Tanpa ilmu kita tidak bisa memahami siapakah sosok Nabi, siapakah syariat, mana itu syariat yang dipraktikkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menanamkan ke anak kita dari kecil, kita merasakan bagaimana didikan orang tua kita itu luar biasa mengakar sampai akhir hayat. Pepatah orang Arab, ya, ta'allumul tifl kan naqshi fil hajar, ta'allumul sighar kan naqshi fil hajar. Belajarnya anak kecil, belajarnya seorang yang masih baya, masih anak-anak yang di bawah 3 tahun, itu bagaikan mengukir di batu, mengukir di kayu. Kita beberapa berita yang viral TikTok dan lain sebagainya beberapa hari yang lalu, seorang perempuan yang pekerjanya mungkin kalau dilihat, mohon maaf, sangat hina. Tiba-tiba di tempat istirahat, pegang HP, di-syuting oleh temannya sesama pekerja, lalu membaca dengan fasih ayat Al-Quranil Karim. Lalu menyampaikan seorang seperti seorang ustazah dengan perawakan yang kita nauzubillah. Ya. Ini dia menyampaikan, saya belajar sejak kecil. Lalu kenapa kok bisa sesat di jalan seperti itu? Tapi ilmunya masih eksis di hati, eksis di pikiran. Luar biasa mengukir, ya, menanamkan ilmu dikala ketika kecil yang luar biasa. Ya'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang. Maka ketika kalau manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di dunia ini, maka apa yang diminta, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh manusia itu insya Allah dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu. Syaratnya kita yakin, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat. Bagi yang berusaha menuntut ilmu, bukan instan. Mohon maaf, sekarang masuk perguruan tinggi banyak yang instan. Jangankan perguruan tinggi, SD pun kalau favorit ingin instan, wah, perlu ada sekian level, berapa bayar di sekian, berapa bayaran dan lain sebagainya. Rusak kalau sedemikian rupa pendidikan kita ini. Mudah-mudahan tidak semuanya seperti itu.
Semua dalam garis dasar-dasar yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menuntut ilmu agama dari kecil, yang kedua, ketika kita sudah beranjak dewasa, kita menuntut ilmu yang umum yang lain yang mensejahterakan mental kita. Karena Imam Asy-Syafi'i menyampaikan instruksinya kepada santri-santrinya, murid-muridnya, ingatlah, ilmu adalah menjadi pengendalimu, menjagamu. Bukan kita yang jaga ilmu, malah ilmu kita yang jaga kita dengan kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Menjaga kita kontrol biar tidak tersesat, menjaga kita kontrol supaya kita benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan kita hidup ini. Subhanallah. Maka langkah mulianya, ya, kalau seorang alim sekaligus juga abid ahli ibadah, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala langkah-langkah antara seorang alim dan abid luar biasa di langit yang ketujuh. Ketika dibandingkan orang ahli ibadah dengan ahli ilmu, ahli salat luar biasa, tapi dengan ahli ilmu, apalagi ilmu agama, subhanallah, itu bagaikan lapisan-lapisan lautan batasan yang luar biasa yang diumpamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, sekali lapisan, ya, umurnya cepatan cahaya bertahun-tahun. Bagaimana berlapis-lapis pahalanya, ya, derajatnya seorang ahli ibadah dan seorang ahli ilmu. Apalagi ahli ibadah sekaligus ahli ilmu. Mudah-mudahan jamaah Darussalam ini menjadi ahli ibadah sekaligus ahli ilmu insyaallah. Dan ilmu itu tidak ada batasnya. Sampai mati kita tertuntut untuk menuntut ilmu yang kurang dan lain sebagainya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqahu ilal jannah. Pintu surga akan dibuka barang siapa yang belum benar-benar melangkah salah satu jalan, salah satu cara untuk menuntut ilmu, insyaallah dimudahkan oleh Allah untuk masuk pintu surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah mudah-mudahan ini menanamkan diri kita untuk tidak saja untuk kita saja, tapi untuk orang lain, terutama keluarga kita, anak cucu kita, kita semuanya satu paket. Kita punya kewajiban untuk membawa mereka ke pintu surga insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan selama 3 kali ini, 4 kali di Masjid Darussalam, ini nama saya di atas, di depan, ya. Nama asli saya Ahmad Fauzi Tijani. Ini ditulis Ahmad Muhammad sesuai KTP karena saya lahir kebetulan di Mekah dan harus satu nama. Ini nama orang tua Muhammad dari Sumeneb, Pondok Pesantren Al Amin Perinduan. Salah satu jemaah ada anaknya pondok di Al Amin Perinduan, alhamdulillah. Kok jauh-jauh? Tahu dari mana? Dari YouTube katanya. Masya Allah. Kegiatannya ya padat dan sebagainya. Istilahnya kalau di Madura, kami di Madura pesantren modern gontornya Madura. Istilahnya. Tahu Darussalam Gontor ya di Jawa. Nah ini di Madura ada namanya Al Amin Perinduan. Tapi bedanya kalau di Gontor sering pakai training celana, nah di Madura sering pakai sarung. Tapi insya Allah olahraga pakai training. Insya Allah mudah-mudahan bila ada yang berkenan berkunjung, ahlan wa sahlan, welcome. Ya, di pintu Suramadu nanti disambut dengan makan bebek senjai. Setelah bebek senjai 3 jam baru menyampai ke Al Amin, perbatasan antara Kabupaten Pamekasan dan Sumeneb. Alhamdulillah, dekat pantai. Anak santri makanannya tiap hari ikan dan ikan terus. Sehat walafiat. Tempe tahu juga wajib juga itu, tempe tahu. Tapi rasanya beda, tahu dengan Madura dengan tahu dengan Buntang. Masya Allah, lebih enak Buntang kayaknya. Sama-sama di pantai padahal. Ternyata yang buat orang Jawa. Oh beda, orang yang bikin tahu orang Jawa sama orang Madura ini. Kayaknya lebih enak yang bikin orang Jawa ini. Subhanallah. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di tahun akan datang insyaallah. Panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Terima kasih, jazakumullah khair jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.